Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali ke channel aku ya teman-teman. Karena ini masih suasana bulan Syawal ya, jadi aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Aku lama banget ya nggak update video. Jadi kali ini aku akan belajar bikin kue nastar nih. Nah, di video ini aku ambil pada saat bulan puasa. Jadi karena aku lagi berkunjung ke rumah ibu aku, sekalian deh aku mau belajar bikin kue nastar. Nah, ini adalah semua bahan-bahan yang udah disiapin seperti terlihat di video ya. Ini adalah beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue nastar. Tadi itu adalah gula halus ya yang aku masukkan ke dalam wadah lalu disusul dengan telur. Ini karena aku masih belajar ya, ternyata kalau aku lihat di video lain tuh gula halusnya harusnya disaring terlebih dahulu agar butirannya itu lebih halus. Tapi ini langsung aja aku cemplungin, jadi mungkin lain kali aku akan perbaiki. Oke, selanjutnya yang dimasukkan itu tadi adalah vanili ya, biar bau amis dari telurnya itu nggak terlalu kentara. Lalu dimasukkan margarin kalau nggak salah 500 gram. Lalu selanjutnya dimasukkan juga bahan yang namanya SP ini. Nah, kita meniru resep ini juga dari internet ya teman-teman. Terus langkah-langkahnya juga semoga bener ya. Untuk teman-teman yang udah jago bikin nastar nih, coba dong komen di bawah kira-kira dari langkah awal sampai tahap ini kira-kira apa nih yang keliru dari tahapannya. Tapi yang pasti sebelum aku bikin kue nastar ini, aku udah lihat-lihat dulu ya di internet langkah-langkahnya seperti apa. Terus ibu aku sebenarnya tahun lalu udah sering ya bikin kue nastar dan alhamdulillah tuh rasanya enak, teksturnya enak. Tapi kalau kali ini kan aku ya yang belajar, entah rasanya kayak apa nantinya, nggak tahu deh. Kita ikhtiar dulu nih bikin kue nastar yang insya Allah enak. Tonton videonya sampai habis ya, kira-kira hasilnya bakalan seperti apa. Oke, kita kembali ke step selanjutnya. Ini setelah adonan aku mixer tadi, lalu dimasukkan parutan keju biar rasanya lebih gurih kata ibuku ya. Jadi kita parut kejunya secukupnya aja sesuai selera. Nah, ini aku pakai keju batangan dan hanya menggunakan separuh dari batangan itu tadi. Lalu setelah kita parut kejunya, kita mixer lagi biar semua adonannya tercampur dengan rata. Nah, ini di resep-resep yang aku lihat di YouTube ya, hampir kebanyakan tidak menggunakan parutan keju di adonannya. Tapi ini aku menggunakan kata ibuku biar rasanya lebih terasa kejunya. Dan itu tergantung selera masing-masing ya, mau dikasih keju, mau nggak dikasih keju juga nggak apa-apa. Terus bahan yang dimasukkan selanjutnya setelah semua adonan tercampur rata adalah susu bubuk. Nah, ini kalau nggak salah aku menggunakan berapa sendok gitu, pokoknya dihitung aja ya, aku lupa. Teman-teman lihat aja videonya aku masukin berapa sendok. Lalu dimasukkan lagi tepung terigu. Setelah itu kita aduk-aduk lagi. Nah, di step ini aku ngaduknya pakai tangan aja ya teman-teman. Tapi nggak perlu khawatir, nggak perlu jijik karena aku udah cuci tangan dengan bersih dengan sabun sebelum aku mengaduk adonan ini. Diuleni terus adonannya sampai benar-benar kalis, dan ini agak lumayan capek ya bun, butuh tenaga yang lebih ekstra ya dibandingkan hanya nge-mixer kayak tadi. Nah, ini adalah penampakan adonannya setelah udah diuleni dan siap untuk dimasukin selai nanas. Nah, selai nanasnya ini juga hasil dari bikinan sendiri ya. Dan aku ngebulutinnya juga bener-bener hati-hati karena kan bikin nastar itu bukan suatu hal yang sering kita lakukan tiap hari ya. Jadi pasti agak kaku dan agak lama. Oh ya, ngomong-ngomong nih teman-teman ya, aku tuh sejujurnya bukan tipikal orang yang suka ngemil ya, apalagi ngemil makanan kue-kue kering gini. Tapi karena ini adalah momen menjelang lebaran, jadi aku sedikit-sedikit pengen belajar nih gimana caranya bikin kue kering ya. Karena kalau beli itu kan, kalau nastar yang enak harganya kan pasti lebih mahal ya. Jadi karena ini momennya pas, ada waktu, jadi aku pengen belajar bikin kue kering biar lebih irit. Nah, ini adonan kuenya tuh kalau di video nggak kerasa ya, udah cepet banget. Itu loyangnya udah mau penuh aja tuh satu loyang. Padahal aslinya ya ampun lama banget ya ngebuletinnya. Jadi ini adalah pekerjaan yang memakan waktu dan kesabaran. Setelah selesai ngebuletin dan loyangnya agak penuh ya buat dimasukin ke oven, terus kita masukin ke ovennya. Nah, ini kata ibu, kuning telur yang ada di atas nastarnya itu nggak perlu diolesin terlebih dahulu ya. Katanya ini dimasukin dulu ke ovennya, terus nanti kalau udah setengah matang baru deh dikasih kuning telur di atasnya. Kata ibuku ini buat mencegah biar kuning telurnya nggak coklat atau nggak pecah gitu. Pokoknya aku nurut aja deh. Ini aku agak kaget ya waktu udah mau dikasih kuning telur, ternyata setelah dikeluarkan dari oven adonannya itu melebar guys. Jadi kayak meluber gitu, agak pipih. Nah, ini kalau kata ibuku kemungkinan adonannya itu kurang padat ya, alias kurang tepung.
tepung. Nah menurut teman-teman gimana nih, kira-kira kurang apa ya kalau dari adonan yang aku buat tadi? Terus kira-kira tipsnya gimana nih biar nggak meleleh kayak ini? Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya itu di video, adonannya itu setelah mateng kue keringnya agak pipih dan melebar. Padahal awal ngebuletinnya itu bener-bener bulet ya, bagus gitu. Nah ini sebenarnya aku agak kecewa sama bentuknya, tapi alhamdulillah kalau dari segi rasa enak banget, rasa kejunya itu terasa dan rasa selai nanasnya itu enak. Walaupun dari segi bentuk terlihat agak gagal ya, tapi insya Allah aku nggak akan menyerah dan akan bikin lagi tahun depan. Jadi teman-teman sampai jumpa di video nastarku tahun depan ya. Wassalamualaikum.